Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas modul yang terakhir, yaitu modul ke-7. Materinya adalah GUI. GUI itu adalah Graphic User Interface, yang mana GUI itu nanti kita bisa menggambarkan tatap muka atau tampilan yang nanti bisa kita lihat. Nah, yang pertama adalah ini nanti ada dua ya, ada swing dan ada AWT, yang mana swing itu adalah dia komponen di Java. Di swing ini dia sudah up to date dibandingkan yang AWT ya. Jadi nanti ada apa saja itu kita bisa lihat di bawahnya ini. Bawahnya ini ada Java Lang, ini ya, ini ada di Java Lang, lalu di bawahnya ini ada AWT, komponen container, lalu Java ini di swing. Nah, swing ini ada banyak, ada list, ada option pane, ada pop-up dan lain-lain, semuanya ada di sini. Sehingga di sini swing itu bisa dikatakan lebih up to date. Ya, jadi ini nanti teman-teman seperti biasa mempraktekkan coding-coding yang ada di modul 7. Ini konsepnya adalah kita mengoding dulu, nanti kita running, kita compile, nanti hasilnya seperti apa. Jadi kita belajar dari shortcut terlebih dahulu. Nah, ini semua nanti silahkan diketik, nanti hasilnya adalah ini. Kok bisa menghasilkan seperti ini apa? Ini adalah dia hasil dari ini sebetulnya JLabel. JLabel ini ya, JLabel dikasih variabel LBL new JLabel. Ya, isinya di sini with di Java. Nah, di JLabel ini dia ada di mana? JLabel ini dia ada di objek yang namanya JFrame. Jadi nanti teman-teman kalau semisal praktek ngoding ini ya, di implementation ke NetBeans, nanti pasti ada error JFrame ini. Errornya kenapa? Biasa karena di sini extend JFrame. JFrame ini adalah sebuah objek, sehingga kita harus memanggilnya. Bagaimana cara memanggilnya? Seperti biasa kita harus mengimportnya, import bla 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 sampai ke JFrame. Atau kalau semisal ini belum diimport, biasanya di sisi kiri ini ya, ini ada indikator kesalahan yang mungkin nanti bisa dikasih petunjuk kesalahannya itu apa dan solusinya seperti apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kita belajar JButton. Kita masih menggunakan objek yang sama namanya JFrame. Lalu bedanya adalah di sini kita menggunakan function yang namanya JButton. Di sini ya. Nah, itu hasilnya nanti seperti apa? Ya, hasilnya seperti ini. Nah, di sini juga ada ini, ada atribut bawahnya ya, JButton, lalu buatkan panel bawahnya ini, lalu panel itu ada panel ya, ini namanya panel. Sebentar, ini saya tarik dulu. Nah, ini semua ini ya, ini sama namanya panel. Lalu JButton-nya ini dimasukkan ke dalam panel itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Lalu menaruh panel pada posisi atas. Nah, ini jangan sampai salah, not. Nah, ini n-nya harus besar. Ini coba kalau semisal Anda kasih kecil, apa yang terjadi? Lalu aksi event. Nah, ini kalau semisal nanti si user ya untuk mengklik saya siap, nanti munculnya adalah saya menekan tombol dan siap untuk Java. Label add action listener, namanya di bawah ini. Itu kalau JButton. Lalu ada J text field. Di J text field selama kita panggil ini ada button, kita tadi sudah pelajari. Lalu ada yang namanya text field. Nah, ini sebetulnya ini ya, jangan sampai salah ya nama fungsinya. Kalau J-nya besar ya kasih besar, T-nya besar kasih besar, jangan sampai besar kecilnya ini dihiraukan. Soalnya di sini adalah case sensitive, dia harus benar-benar sama. Oke, selanjutnya ini adalah set size textbook ya. Ini bisa diatur textbooknya
mau panjangnya berapa, tingginya berapa. Lalu ini panelnya seperti biasa, kita buat panel dulu, lalu tabelnya ini ya, tombol, bukan tabel, tombol ini dimasukkan ke dalam panel, dan str ya, ini str ini adalah yang tekstur ini, variabel ini dia masuk tulisan ke dalam panel juga. Nah, lalu ini ada add quest panel, nanti dipraktekkan. Selanjutnya adalah J-combo box. Nah, ini J-combo box ini dia satu satu box, dia di dalamnya ada banyak atribut, ada banyak isi. Nah, itu caranya adalah seperti ini. Ini kita buat variabel J-combo box, di dalamnya ini ada merah, kuning, hijau. Ini nanti kalau misalnya kita mau tambahin lagi, belakangnya kita tinggal tambahin lagi. Lalu kita juga jangan lupa buat panelnya dulu, lalu combo boxnya itu dimasukkan ke dalam panelnya. Setelahnya itu nanti ada action ketika combo box itu dipilih, dia akan menghasilkan sebuah ini ya, informasi ini, sistem out inline. Yang saya inputkan adalah indeks ke sekian, nanti tergantung data yang dipilih yang mana. Lalu ini ada layout. Nah, merupakan sebuah pengaturan tampilan ini ya. Ini ada atas, button 1, 2, 3 dan seterusnya, atau bisa dibuat seperti ini ya. Ini path layout, ini flow layout. Ini ada bordernya. Ini yang pertama adalah border layout, ini ada bordernya. Lalu tipe yang box, ini ada boxnya, atau ini yang card, ini yang flow, ini yang grid. Nah, ini ya, ini bisa full, bisa ada seperti ini grid, seperti tabel. Lalu ini group, bisa dibuatkan grup. Lalu ini spring layout. Nah, ini ada contoh yang ada form ini ya. Nah, nanti coba silahkan teman-teman dipraktekkan dari yang atas ini tadi, yang mungkin yang ini ya, yang salah satu dari sini ini kita kembangkan lagi dengan menggunakan yang ini. Nah, caranya ini ada button, ada ini. Nanti dipraktekkan. Nah, itu kalau kita belajar dari source code ya, lalu di-compile jadi sebuah GUI. Tapi di NetBeans juga kita bisa membuat GUI-nya langsung ya, kita tinggal drag and drop, nanti kita pahami source code-nya, itu juga bisa. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita buka dulu NetBeans-nya, lalu kita mungkin ini ya, ini kelas yang sudah saya buat, package yang sudah saya buat. Nanti kita buat di sini klik kanan di package-nya, lalu new. Nah, di sini ada yang namanya JFrame form. Nah, kita pilih. Nah, ini sementara saya nama ini aja, enggak apa-apa, enggak saya ganti nanti. Lalu finish. Nah, ini ya, ini namanya frame-nya di sini sudah kita buat. Lalu di kanan ini ada yang namanya swing container. Nah, di sini banyak ya swing menu, ada swing. Kalau AWT apa aja? AWT cuma ini aja. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada swing, ada AWT. Kalau swing ini ada banyak container. Terus ini apa aja? Seperti ini. Kalau kontrol ya ini aja. Lalu ada swing menu, kita bisa membuat menu bar, lalu menu tab dan lain-lain.
atau bahkan kita bisa membuat window ya, modal atau yang lain-lain. Filter pun juga bisa, kita bisa kasih bisa scroll, bisa ke kanan ke kiri dan lain-lain. Tapi kalau ABT ini terbatas, kita hanya punya label, button, text field dan seperti ini. Oke, yang pertama kita jangan lupa kita kasih panel ya, karena aturannya seperti itu. Kita pertama kasih panel, udah oke, panelnya sudah cukup, atau mungkin bahkan kita panelnya hanya untuk header aja, oke, itu juga bisa. Ini panel untuk header, nanti di atasnya ini kita kasih tulisan, itu bisa. Nah oke, sebelum kita kasih tulisan, kita di paling kanan bawahnya ini ada properties. Nah ini kita bisa mungkin backgroundnya kita ganti, atau mungkin tulisannya nanti warnanya kita kasih pink atau yang lainnya, atau mungkin fontnya juga kita bisa ganti. Nah ini fontnya ukurannya besar, karena biasanya judul itu fontnya adalah besar ya. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman, bukan bahasa pemrograman tapi HTML ya, hypertext itu. Nah itu kita bisa menggunakan H1 kalau untuk judul. Nah, ini semua atributnya di sini kita bisa ganti. Ini kalau misalnya saya mau ganti backgroundnya, oke, saya coba ganti. Ini ya, klik di sini. Nah ini kita misal mau ganti warna, apa ya, ini warna biru mana, adalah ini ya, Tosca, hijau Tosca. Nah oke, di sini warnanya jadi hijau Tosca. Kalau nanti itu ya. Lalu selanjutnya adalah kita juga mau buat tulisan di sini, tulisan di teks ini ya. Kita bisa kasih lagi. Mungkin kalau mau kita tengahkan bisa seperti ini, atau kita bisa atur di paling tengah juga bisa. Oke, seperti ini. Ini sudah. Kita tinggal dari ini kita kasih tulisannya, atau ini teksnya ini kita ganti ya, warnanya jadi putih saja. Lalu teksnya kita ganti, bisa mengganti teks dari sini, nama program, enter, atau bisa kita double klik di sini. Nah, nama program ini bisa diganti sama aja. Lalu kalau mau posisi di center ya, kita cari yang bisa menengahkan. Ini vertikal ya, yang mana ya, horizontal. Oh ini horizontalnya di sini. Lalu ukurannya kita panjangkan, kita bisa jadi 24 misalnya. Saya kasih word. Nah, oke, sudah. Oke, untuk judul sudah buat. Selanjutnya adalah mungkin kita buat footernya dulu ya. Nah, footer. Nah, ini sebetulnya penting nggak penting ya. Tapi kalau untuk melihat track record ini buat siapa, ini jadinya penting, atau ini buat kapan, jadi penting. Oke, di sini nanti kita kasih copyright Samsal Fandi tahun 2020. Mungkin seperti itu. Selanjutnya di dalamnya kita bisa kasih ini, atau ini saya ganti ya biar
kelihatan panelnya itu kita ganti warna, kasih warna hijau muda. Tidak ganti. Nah, saya undo dulu. Dan nanti yang diganti punyanya si form itu ganti. Nah, udah. Lalu kalau semisal mau menjalankan gimana? Kita tinggal running aja ya. Runningnya bisa klik kanan run file, dan nanti hasilnya kita tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya. Nah, program ini kita bisa besarkan atau kita bisa maksimalkan. Jadi kalau misal teman-teman membuat aplikasi yang berbasis desktop ya, kita bisa satunya bisa menggunakan NetBeans. Jadi nanti kita tinggal memasukkan aktivitas tersebut kontrol yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait swing control. Yang pertama kita akan belajar input nama ya, input data diri. Itu kita atur di ada label dan kanannya ada text field. Ini ya biasanya ya. Nah, ini kita bisa atur panjangnya berapa. Lalu ini kita ganti nama. Nah, ini mau menghapus tulisan J text field gimana biar supaya kalau misalnya ini di run ya, bisa saya run ini biar kosong. Nah, ini kan di sini ada tulisan J text field. Nah, ini nanti gimana supaya biar bisa kosong. Itu caranya klik di sini ya. Itu teksnya kita hapus. Ini hapus. Sudah. Oke, saya paste, saya habis copy, kemudian saya paste lagi. Oke, mungkin 4 ini. Ada nama, ada name, ada prodi, ada fakultas, misal seperti itu. Oh, ini enggak rapi ya, kita rapikan. Nah, sudah. Selanjutnya kita kasih button. Nah, buttonnya ada di sini. Oke, soal buttonnya kita mau ganti. Kita ganti jadi simpan semisal seperti itu. Oke, sudah. Kita tarik ke sini sedikit. Oke, kita running. Nah, ini kita mau siapa dan akhirnya nanti simpan di sini ya, harapannya di situ. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih shortcut dari hasil UI ini. Oke, itu kalau di sini mudah ya. Kalau mau lihat ini gimana cara gimana ini shortcutnya, kita bisa salah satunya di sini di kiri ini ada source. Nah, bawahnya ini ya, ini ada seperti ini, sudah otomatis dibuatkan deklarasi, tidak bisa dimodifikasi ya, ini tidak bisa. Nah, seperti ini programnya. Kalau misal mau tadi ya, kalau di code di sini di modul ini, kalau misal diklik tombol button, dia actionnya adalah ini ya. Misal ini dia kalau misal diklik dia actionnya seperti ini, system out run. Tapi kalau di sini gimana? Nah, ini kita gampang klik kanan ya, klik kanan kemudian event action perform ini ya. Nah, ini tergantung. Nah, ini sudah. Nanti kalau semisal mau, kalau user klik ini, dia akan memproses yang ada di sini. Oke, selanjutnya adalah ini kita sudah.
sudah pelajari. Bawahnya ini kita kalau misal mau buat tabel ya, itu di sini juga ada di tabel mana tabel. Oke, ini tabel. Nah, ini tabelnya. Oke, ini kalau misal nanti data sudah disimpan, datanya otomatis disimpan di sini, gitu ya. Oke, itu juga bisa kalau misal kita mau jalankan hasilnya seperti, nah sudah seperti ini. Kalau simpannya kalau di bawah, ini mau saya alaskan. Ini saya turunkan, ini saya taruh atas, ini saya run. Oke, sudah jadi ya. Tinggal kita nanti implementasikan kode-kodenya di kode prosesnya di NetBeans. Oke, mungkin itu ya kurang lebih praktikum pemrograman berbasis objek. Pada intinya pemrograman berbasis objek ini adalah kita bisa memahami apa itu namanya kelas, inheritan, lalu proses-proses lainnya, abstrak dan lain-lain ya. Pada intinya adalah kita bisa memahami dasar-dasarnya dulu. Kita belum sampai ke arah kita menghubungkan ke database. Walaupun di NetBeans ini kita bisa sampai menghubungkan ke database, lalu kita bisa membuat atau kita bisa apa ya, dari program ini kita bisa build dalam bentuk file exe yang nantinya bisa kita install di berbagai komputer ya, itu bisa. Tapi pada intinya adalah di pemrograman berbasis objek ini kita belajar dasar-dasarnya dulu. Oke, kalau semisal mau belajar lanjutannya gimana Pak? Oke, bisa. Silahkan, ini nanti coba ini saya upload ya file project yang benar-benar sudah jadi, bisa terhubung ke database juga. Silahkan nanti bisa dipelajari. Kalau langsung ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Itu ya, itu cukup sampai sini untuk materinya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tugas ke depannya ya. Ada sebetulnya ada satu tugas ya. Yang satu ini adalah project tambahan. Satu tugasnya adalah silahkan buat laporan praktikum yang isinya adalah mungkin hasil dari praktikumnya teman-teman dari modul pertama, di tas pertama, di percobaan ya maksud saya ya. Di percobaan itu kamu melakukan pengujian seperti apa, hasilnya seperti apa, lalu dianalisis kok bisa muncul itu karena code bagian mana. Selanjutnya adalah semisal di percobaan kedua nanti codingnya seperti apa, hasilnya seperti apa, lalu dianalisis kok bisa menghasilkan seperti itu, penyebabnya apa, dan seterusnya sampai ke modul ke-7. Yaitu ya sampai ke modul 7. Untuk yang tugas-tugasnya gimana Pak? Tugas-tugas yang di modul itu gimana? Yaitu silahkan kalau mau dibuat tidak apa-apa, tidak pun juga tidak apa-apa. Yang terpenting adalah di percobaannya itu harus lengkap, semuanya harus dimasukkan ke dalam laporan. Oke, untuk batas waktunya sampai kapan ya? Kalau untuk kelas A, untuk kelas yang A ya, baik yang A1 maupun yang A2 itu sampai tanggal 17 ya, sampai tanggal 17. Tapi kalau yang kelas B itu sampai tanggal 10, karena kelas B sudah saya kasih informasi lebih dulu ya. Yang kelas A baru dari video ini saya jelaskan tugasnya. Oke, itu tugasnya. Kalau nanti ada yang kurang jelas silahkan ditanya. Oke, satu lagi tugasnya itu nanti dikirim saja ke e-learning ya. Jadi nanti silahkan disiapkan filenya dalam bentuk PDF lalu upload ke situ. Dan pastikan filenya itu tidak lebih dari 10 MB. Jadi nanti kalau misal ada
gambar-gambar yang sifatnya itu besar ya, itu nanti bisa di resize dulu ya, jadi kecil, nanti baru dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Oke tuh, lalu penjelasan terkait tugasnya ya. Bukan tugas, projectnya. Ini project tambahan. Kalau misal nanti teman-teman bisa membuat project, sebuah project ya, ini sifatnya individu. Kalau misal bisa membuat project, bebas nanti temanya seperti apa. Silahkan ditunjukkan maksimal sampai UAS ya, maksimal sampai UAS. Kalau yang project maksimal sampai UAS, nanti kalau ada yang mengumpulkan dan saya ACC, nanti dapat nilai naik ya. Nah, nilainya bisa saya naikkan 1 grade lebih tinggi. Kalau misal nilainya B, saya naikkan jadi apa? AB ya. Jadi AB. Nanti kalau misal AB, saya naikkan jadi A. Kalau project akhir ini bisa terselesaikan. Nah, ini sudah saya masukkan juga ya untuk projectnya, itu ada di e-learning. Ini file contoh project sederhana. Silahkan nanti teman-teman bisa download ini, dipraktekkan dulu. Kalau misal pertama kali kalau misal ada error, silahkan cari di Google ya, itu sebetulnya banyak sekali solusi-solusi. Tapi kalau misal udah mentok, Pak saya nggak paham Pak yang dijelaskan oleh Google, oke, silahkan tanya ke saya, tidak apa-apa. Mana tadi ini ya, di dalamnya ini nanti ini download, ini adalah file Netbeans ya, nanti tinggal diimport ke Netbeans aja. Untuk yang project ini nanti pengumpulannya adalah silahkan ditunjukkan ke saya langsung dan dipraktikkan di depan saya, maksimal UAS gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.